Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Beni, calon imam dari Kuskupan Sintang. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan ayat 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil suci pada hari ini berangkat dari konteks sesudah Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Tentu itu sebuah peristiwa yang luar biasa, dan ya saya kira cukup menggemparkan di sekitar itu ya. Karena bagaimanapun belum ada orang yang bisa membangkitkan orang mati dari dalam kubur, apalagi dikatakan Lazarus sudah berbaring dalam kubur beberapa hari. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil suci ini juga kita mendengar bahwa seorang dari antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, yaitu Kayafas, yang adalah imam besar, mengatakan bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya di sini dari segala hal yang diperbuat Yesus, segala hal-hal baik, membangkitkan orang mati, segala pekerjaan baik, mungkin juga memberi makan 5.000 orang dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, rupanya hal-hal baik yang dikerjakan Yesus ini tidak serta-merta langsung ditangkap sebagai hal yang baik oleh orang-orang yang melihat, khususnya bagi mereka yang bertentangan dengan Yesus, sehingga ada rencana untuk membunuh Yesus agar lebih baik satu orang itu mati demi seluruh bangsa dibandingkan satu bangsa itu celaka karena dia. Nah, para saudara yang terkasih, apabila kita melihat sejarah dunia, sebetulnya pada zaman dahulu itu adalah hal yang dapat dikatakan hampir sering terjadi, bahwa ada satu orang yang harus dibunuh, harus dikorbankan karena kepentingan politis. Ya, misalnya saja dalam sejarah Yunani, sebut saja satu tokoh
yang bernama Sokrates, yang juga merupakan tokoh filsuf Yunani. Sokrates terpaksa mati meminum racun karena kepentingan politik pada masa itu. Tetapi tentu di sini kematian Sokrates dan juga kematian Yesus itu punya makna yang berbeda dan sangat-sangat jauh sekali bedanya. Nah, para saudara yang terkasih, tentu di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang kematian Sokrates dan juga filsafat Yunani, sekalipun filsafat Yunani itu memberi pengaruh yang cukup banyak untuk iman Kristiani, untuk rumusan-rumusan iman Kristiani maksud saya. Tapi di sini apa yang dapat kita pelajari dari pesan Injil adalah sekalipun maksud atau hal baik yang kita kerjakan itu masih sangat sulit atau masih sulit diterima oleh orang lain, masih sulit diterima sebagai itu yang baik, tetapi satu hal yang perlu adalah agar kita tetap teguh dalam pendirian kita, mewartakan kebenaran, melakukan kebaikan, dan juga tetap bertekun dalam doa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus, sekalipun dibenci dan dimusuhi, bahkan terancam untuk dibunuh, ia tetap teguh dalam pendirian yang mewartakan kebenaran, mewartakan kerajaan Allah. Dan juga kita mengetahui bahwa di sela-sela kegiatan Yesus mewartakan Injil dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ia berdoa kepada Bapa. Ia menarik diri dari kegiatannya untuk mengucap syukur dan juga berdoa. Maka marilah kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus ini, berjuang sekalipun berat dengan harapan bahwa apabila kita mengalami penderitaan, percayalah bahwa tidak ada penderitaan yang tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan untuk semuanya ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.